Halo semuanya, nama saya Whitney dari Sekolah Dian Harapan Manado, kelas 6A. Nah, di sini saya tepat berada di Galeri Kain Bentenan yang berada di Desa Sonder. Saya akan mengekspor tempat aktivitas ekonomi, yaitu kain bentenan. Cara pembuatannya, motif, harga, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke pos 1. Ini adalah tempat untuk membuat kain bentenan. Sebelum itu, perkenalkan, ini adalah Kak Markus. Dia akan menjadi pendamping kami selama pos 1 ini. Nah, proses pertama dalam pembuatan kain adalah proses pelangkan atau proses framing. Langkah pertama, ambil benang lalu lewatkan ke lubang yang terletak di atas alat. Masing-masing benang harus ada 2 helai. Langkah kedua, setelah benang masuk ke lubang, disisirkan. Lalu, benang ditarik pakai pinset ke pelangkon satu persatu. Selanjutnya, pelangkon akan diputar berulang-ulang hingga benangnya lurus dan tersatu. Hasil akhirnya seperti di video. Langkah ketiga, setelah proses pelangkan, buat motif. Pola motif digambar pada kertas terlebih dahulu, lalu digunting sesuai polanya. Setelah itu, letakkan gambarnya di atas benang-benang yang telah di-frame. Lalu, benang diikat sesuai motif yang akan diwarnai. Langkah keempat, frame tadi dicelup ke bak yang sudah berisi warna. Sesudah dicelup, diangkat lalu dijemur selama 8 jam. Setelah satu pewarnaan, benang diikat lagi, lalu lakukan berulang sesuai motif. Langkah kelima, setelah pencelupan, cabutlah benang dari frame, lalu pindahkan ke alat boom. Pada alat ini, motifnya disesuaikan dan diatur. Caranya sama seperti membuat frame, hanya ini di alat yang lebih besar. Langkah keenam, setelah di-boom, benang dipindahkan ke alat tenun. Jadi, gulungan benang dimasukkan ke alat tenun. Lalu ditarik masing-masing benangnya masuk ke sisir. Dibutuhkan 1-2 bulan untuk bisa masukkan benang-benang ke mesin sisir. Pastikan juga benang rapat. Langkah ketujuh, lalu berlanjut ke alat tenun. Benang-benang akan ditenun sehingga jadi kain. Setelah selesai, dioleskan lilin khusus di atas kain tenun agar tidak kusut. Selanjutnya, kita ke pos 2. Di sini, kami akan melihat jenis-jenis serta motif kain tenun dan juga menginterview. Apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Kalau kain tenun Minahasa ini fungsinya pada waktu zaman nenek moyang orang Minahasa itu adalah seumur hidup orang. Jadi mulai dari bayi sebenarnya juga ada motif khusus untuk bayi dibungkus. Kemudian muda-mudi juga ada. Jadi setiap tahap hidup manusia itu diwakili oleh kain tenun bentenan ini. Terus juga untuk suami istri rumah tangga sudah ada seperti tadi saya jelaskan. Pergi perang, pergi berburu, seperti pinatikan tapak kaki hewan berburu, itu juga maksudnya bukan pinatikan, maaf, tinompak, itu juga, dan seterusnya sampai juga bahkan sebenarnya ada yang untuk khusus motif untuk menutup jenazah. Tapi ini semua memang belum sempat kita gali secara baik gitu untuk disosialisasikan kembali gitu. Jadi sebenarnya
fungsinya itu sangat besar di masyarakat Minahasa, orang Minahasa dulu, dan zaman sekarang juga setelah kami kembalikan itu untuk pakaian-pakaian resmi, pakaian-pakaian formal ataupun seragam-seragam ya, dan pakaian-pakaian lainnya yang yang high end ya istilahnya. Ya, berikut. Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun dari daerah lain? Yang utama membedakannya itu adalah motifnya. Tentu saja motif berbeda, tiap daerah beda motif, beda arti juga ya. Tapi juga warna. Kebanyakan kalau kain bentengan itu warnanya adalah terang, warna kuat. Karena sama mencerminkan sifat dari orang Manado itu sendiri yang aktif, yang istilahnya yang aktif lah orang-orangnya gitu. Jadi cenderung warna-warna berani. Jadi tiap daerah itu memang lain-lain secara motif dan warna. Bagaimana cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Umumnya melalui, kalau untuk zaman sekarang itu melalui media-media sosial ya, medsos, Instagram, Facebook, kemudian juga melalui event-event fashion show ataupun event-event seperti Putra Putri ya, itu juga, dan ya secara garis besar demikian itu cara kami mempromosikan. Jadi, hari ini saya telah mempelajari banyak hal mengenai kain tenun. Saya merasa bersyukur bahwa masih ada yang melanjutkan pembuatan kain tenun yang sebelumnya telah hilang selama 200 tahun. Saya juga merasa bersyukur bahwa Tuhan telah memberi kemampuan-kemampuan ini bagi mereka yang menjadi penerus generasi dan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima